Kabarin. Kabar. Terkabar. Denny Mbura, pertanyaannya tuh Bang Andi, kenapa ijazah yang ditampilkan bukan ijazah Jokowi, tapi ditunjukkan ijazah orang lain? Jadi tujuh ijazah Jadi saya punya Pak katakan, Jokowi. ijazah Pak Jokowi itu dalam masuk di materi persidangan nanti. Oke? Jadi yang saya tunjukkan ini itu tidak pernah ada yang punya, termasuk Ya Suryo. ngapain nunjukin? Itu adalah Ngapain nunjukin ijazah punya orang lain? teman beliau Seisin yang benar. masuk bersama-sama, wisuda bersama-sama, dan beliau mengatakan, Mas Andi, tolong ditampilkan saya punya saya, dan saya tidak pernah memberikan kepada siapapun. Ya itu yang lulus ini Sigit, bukan menjelaskan Jokowi. bahwasanya Pak Jokowi adalah teman saya dan sama-sama belajar bersama-sama dan lulus bersama-sama. Itu adalah buktinya. Logikanya kita nyopir, nggak bawa SIM, terus begitu ketangkap polisi, Pak, ini ada teman saya punya SIM yang sama. Terus temennya punya, ini SIM saya sama. Kayak gini loh, Ini namanya kacau. jaka sembung bawa golok. Nggak nyambung. Ini goblok. kacau. Ini kan. Bapak dan anak sama saja, like father like son, ya. Kacang mongso ninggal no jaranya, buah itu jauh tuh tidak jauh dari pohonnya. Dua-duanya ijazahnya 99,9% palsu. Oke, baik Mas Roy, terima kasih. Bang Andi sebagai Terima penutup. kasih, Vira. Seperti kita mengetahui bagaimana perdebatan-perdebatan dari awal, selalu ada narasi mengatakan yang dilontarkan oleh pasukan teroris ini, Tifa Roy dan Rismond ini, Pak Jokowi tidak mempunyai ijazah. Pak Jokowi tidak kuliah di UGM. Dan semuanya dibuktikan yang kita lihat sekarang. Semua teman-teman beliau begitu geram dengan masalah ini. Karena beliau bersama-sama dengan Pak Jokowi. Makanya tidak akan menemukan ijazah yang sudah berumur 40 tahun itu. Terima kasih untuk Mas Sigit, terima kasih Mas Toha telah memberikan pencerahan kepada mereka-mereka ini bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu sama dengan ijazah Mas Sigit dan Mas Toha. Yang terpenting di sini, kalau kita melihat tujuannya itu bukan ijazah. Tujuannya itu bagaimana ya membuat keluarga Pak Jokowi, Mas Gibran dan keluarga yang lain termasuk Ibu Iriana ini dihina sehina-hinanya, di-downgrade sedowngrade-nya. Sampai yang namanya makam dari keluarga beliau, kalau orang Jawa itu disakralkan. Datang tanpa kulonuwun, meminta, malah membuat satu vlog. Wah ini ngaco nih. Ya, membuat narasi-narasi yang Gak bersifat bisa kami fitnah. berdoa di makam. Nah Ini itu ngaco ada ini. di situ. Ini ngaco Ya. ini, bohong. Roy Suryo ini. mengatakan Bohong ini. itu ya Batal Ibu ini. sambung. Oh, karena tidak panjang maka disambung-sambungkan. Nah ini ngaco. Kata-kata itu ada, Mas Roy. Kalau barang itu Makanya kurang itu panjang perlu. disambung, itu berarti Udah. kurang panjang nggak? Anda tuh mencari Ya, palsu kacau. sampai kuburan pun Kacau. dibilang itu Iya, palsu. waktu kita Ini habis. orang Oke, nggak jadi pernah jelas siaran kayak inilah gini. yang dikatakan Nggak pernah namanya siaran kayak Baik. gini. jaga sembung, Kacau. bawa golok, nggak nyambung goblok. Nah, ini nyambung. Nah, ini menarik nih Bang Siap. Andi nih. Iya. Saya sebagai anak muda ya, Ah, saya ini tidak terlalu mengikuti nih apa kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini kan. Menurut saya nih sebagai pemikir yang mencoba menjadi kritis ya, ini tidak substansial sama sekali. Namun entah kenapa saya lihat di TV, saya lihat di detik.com dan news lainnya, news outlet lainnya, ini kasus selalu diangkat-angkat terus, seolah-olah tuh kasus yang tidak substantif ini dasar logikanya tidak ada. Seharusnya kan, kenapa saya bilang dasar logikanya tidak ada? Kalau misalkan ijazah dia palsu dari awal kan udah terfilter dari pas dia jadi gubernur wali kota Surakarta kan, Ya, Solo betul. kan. Ya. Seharusnya itu udah naik dari situ Iya, kan. betul. Kenapa naik dia pas sudah selesai jadi presiden? Ini jelas permainan ini jelas orkestrasi kan. Ya. Nah, jadi tapi tetap isu ini tuh masuk ke ranah yang substantif, yang dibicarakan, yang didiseminasi secara serius, sampai dicari-cari epistemologinya gimana gitu. Ini nggak masuk akal gitu. Ini bagaimana isu ini tuh bisa sampai viral dan
dianggap serius gitu. Siapa ini, isu ini tuh segmennya tuh siapa sebenarnya? Nah, ini sesuatu hal yang mengenai Pak Jokowi itu pasti sesuatu hal yang menarik, pasti suatu news. Ya. Jadi semua media mainstream, media online ini mohon maaf kalau saya katakan, ini menaikkan rating mereka. Adanya rating kan pasti banyak iklan masuk dong. Iya. Yang bisa mengalahkan ini hanya waktu Iran serang Palestina. Iran serang Israel. Atau berita tentang Gaza. Itu pun gak lama. Kembali lagi langsung rating itu naik itu lagi. Kenapa bisa begitu ya? Artinya Pak Jokowi ini tetap diperhitungkan secara politik dan sangat dicintai oleh masyarakat. Wah, Andi ini ngomong doang kayak gitu kan. Ada buktinya. Contoh, sampai sekarang tidak berhenti-henti masyarakat untuk datang ke rumah beliau. Hanya untuk apa? Berfoto dengan beliau. Dari Sabang sampai Merauke. Bayangkan luar biasa, ini udah berbulan-bulan loh ini. Dan ini udah suatu tempat yang ibaratnya tempat wisata sekarang itu di Solo. Ya. Adakah seorang presiden yang mau ditemui masyarakatnya dari lapisan bawah sampai lapisan atas untuk bersalaman dan berfoto? Kayaknya belum ada ya. Ada nggak? Di luar negeri pun kayaknya belum ada ya. Nggak ada kan? Ini suatu fenomena. Artinya ada suatu pembelajaran bagus bagi nanti adik-adik kita ya, kaum milenial, kaum Gen Z yang nanti akan menjabat sebagai pemimpin republik ini. Bisa belajar bagaimana kita seorang pemimpin yang membumi. Seorang pemimpin yang memang dipercaya oleh rakyat, seorang pemimpin yang memang kinerjanya itu nyata untuk rakyat. Saya sebagai contoh, teman-teman di Papua, terutama Indonesia bagian timur, sangat berterima kasih sekali. Kenapa? Mereka baru merasakan di zaman Pak Jokowi, sebagai Presiden Indonesia yang ke-7 itu, merasakan yang namanya itu kesejahteraan yang dia rasakan di Jawa. Apa contohnya? Bensin. Satu harga ya. Satu harga. Itu mempengaruhi namanya roda ekonomi di sana loh. Semen ya. Semen semua sama. Kenapa? Karena infrastruktur jalan itu terhubung. Trans Papua jalan kan, Trans Kalimantan masih dalam kan fondasinya dari situ masih dilanjutkan. Jadi, oleh Pak keadilan Prabowo. Itu baru dirasakan oleh saudara-saudara timur waktu Pak Jokowi gitu. Mereka menangis untuk itu karena kita tuh udah NTT. Apa singkatan dari NTT? Nanti Tuhan tolong. Ya kan? Saking keringnya. Nanti Tuhan tolong. Ada hujan, Tuhan tolong kita. Kan begitu. Akhirnya apa? Embung-embung itu dibangun. Ya kan? Sehingga pemerataan itu mereka merasakan. Yang mungkin tadi padinya hanya 3 ton per hektar, dia kan bisa meningkat jadi 6 ton per hektar. Karena ada embung-embung itu, tidak lagi tak ada hujan. Kan begitu. Ini ya yang tidak di expose nih oleh orang-orang pembenci ini. Ini tidak expose. Dan mereka juga katakan, Pak Andi, saya luar biasa, saya sakit hati sama mereka itu. Kita sudah merasakan semua kok apa yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Coba kita lihat masalah IKN aja. Ya kan? Orang kan macam-macam, saya bertarung terus di untuk masalah IKN. Apa yang terjadi? Luar biasa sekarang. Dipegang Pak Bas. 2028 sudah ditangkan perpresnya kan? Nah, kan selalu orang yang di pihak sana itu yang mengatakan wah saya ini ada kritikus tapi kritikus itu kan mestinya kan netral. Menginfokan semua berita-berita itu balance. Ya kan? Kalau itu keberhasilan, jangan kau downgrade bahwa itu bukan keberhasilan gitu loh. Anda itu membohongi publik untuk itu. Akhirnya kan terjawab sudah. Muncullah namanya peraturan presiden. Mau tidak mau itu kan harus pindah. Sampai 2008 itu udah pindah semua. Kan begitu. Apakah ini dikatakan legasinya Pak Jokowi? Pak Jokowi tidak mengatakan itu legasi saya. Ini adalah legasi dan kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Bahwasanya kita mempunyai, kalau di Australia ada Canberra, di Malaysia ada Putrajaya, di Mesir ada the new Kairo. Ya, tapi dikorupsi itu. Nah, itu hak dia mereka kan. Kalau kita lihat kan kita udah semua di IKN itu.
Ya nanti juga pasti orang yang mau demo mikir ke sana. Tapi kalau kita mau jujur memang kritikan ke Pak Jokowi ini yang secara kebijakan itu sedikit sekali. Boleh katakan nggak ada lah ya. Ya. Lebih kepada ke personal nih sekarang. Ya lebih ke personal. Iya. Dan saya juga cinta Jokowi ya. Cuman ini saya masih belum paham tuh. Jadi tuh sebenarnya ini menggoreng segmentasi siapa sih? Gitu. Apakah kalangan yang cinta Jokowi atau yang benci Jokowi? Tapi apakah yang benci Jokowi kan nggak kebanyakan dari yang benci Jokowi itu kan juga sedangkal itu dalam berpikir. Begitu sih. Ya kalau kita balik lagi ini kan masalah politik 2029. Iya. Sasaran kan? Antara Mas Gibran kan gitu. Ya, karena 68% nanti di pemilu 2029 itu adalah anak muda. 68% besar, ya kan? Sementara ini ada representatif anak muda sebagai wakil presiden, ya kan? Jadi ketakutan partai-partai politik juga itu bisa, apakah saya bisa tergerus ya punya pemilih kan? Anak-anak muda nanti 68% ini untuk Mas Gibran. Kan saya bilang tadi sasaran antaranya Pak Jokowi, sasaran utamanya Mas Gibran.